Suara saya jelas? Ya, Suster. Baik. Alhamdulillah. Baik. Hidup lagi hidupnya. Tadi mati. Iya, Iya baik. mati ya. Ya, Mm-mm. Iya, mati tadi. tadi keluar sendiri. Mm-mm. Saya pikir punya saya yang mati semuanya. Baik. Mm-mm. Selanjutnya adalah kalimat inna. Hmm. Inna itu adalah huruf taukid wa nasbin. Ya, inna itu adalah huruf taukid wa nasbin. Inna memiliki saudaranya. Disebutnya inna wa akhwatu. Wa awatuha. Inna wa akhwatuha. Huruf inna wa akhwatuha itu jumlahnya ada 6. Dan setiap huruf ini memiliki makna tersendiri, tetapi fungsinya sama, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Jadi setelah inna wa akhwatuha itu adalah isim. Dan setelahnya itu ada khobar, dia berupa isim juga. Perhatikan di layar, huruf inna wa akhwatuha ini yang pertama adalah inna. Huruf inna maknanya adalah taukid. Ada unsur penegasan yang biasanya kalau kita artikan inna itu sesungguhnya. Sungguhnya. Kemudian contohnya di dalam Al-Quran salah satunya surat Toha ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sa'ata atiyatun." Inna sa'ata Waktu. atiyatun. Semuanya waktu ya. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Hmm. As-sa'ah di sini adalah artinya hari kiamat. Kan Berarti waktu. ya waktu saat juga waktu jam ya, tapi di sini adalah hari kiamat. Perhatikan di sini ada huruf inna dan setelah huruf inna itu ada kata as-sa'ah. Kata as-sa'ah ini adalah jenis kalimat jenis kalimat apa nih? Jenis kalimat isim. Kenapa isim? Karena ada alif lam. Lam. Ada alif lam. Dan perhatikan huruf terakhirnya huruf ta marbutoh, harokatnya fathah. Inna sa'ata. Inilah yang dimaksud dengan tansibul isma. Jadi huruf inna itu isim setelahnya harokat terakhirnya mansub yaitu dengan fathah. Inna sa'ata. Nggak boleh dibaca inna sa'atu atau inna sa'ati. Jadi yang Selalu fathah berarti ya di akhirnya ya, Pak Ustadz, harus huruf fathah. terakhirnya. Jadi karena isim setelah inna itu adalah mansub dengan fathah. Mansub. Inna Fathah. sa'ata. Kemudian watar fa'ul khobar. Kalimat isim yang keduanya itu marfu. Atiyatun. Nah, marfu itu harokatnya domah. Baik domah biasa atau domah tanwin. Maka atiyatun. Nggak boleh atiyatan, nggak boleh atiyatin. Inna Marfu itu hurufnya selalu sa'ata domah. atiyatun. Nah, kalau Huruf kita terakhirnya ya. iya, huruf terakhirnya. Kalau kita kembalikan ke Kalau domah. ayat ya, qalat innal muluka. Perhatikan ya. Hmm. Setelah inna ada kalimat al Al. muluka. Ya. Ini huruf kapnya itu fathah mansub ya. Innal muluka. Nggak boleh dibaca innal muluku atau innal muluki. Jadi innal
muluka. Oke. Yang kedua, setelah inna ada anna. Anna secara makna dasar juga sama dengan inna taukid. Cuman kalau kita mengartikan dalam bahasa Indonesia, biasanya inna itu sesungguhnya, kalau Ya, anna biasanya artinya bahwasanya. bahwasannya. Tetapi secara makna mengandung makna taukid. Perhatikan contohnya dalam Al-Quran dalam surat Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillahi. Nah, Iya, perhatikan. ada alif lam dulu. Setelah anna itu ada kalimat Ada al-masajida. id. Nah ini huruf terakhirnya huruf dalnya fathah. Ya, Nah, ini harus mansub. Wa annal masajida. id. Gitu kan. Kemudian kalimat setelahnya lillahi. Nah, kalau di sini lillahi karena ada huruf lam, maka tidak seperti atiyatun. Kalau atiyatun sebelumnya nggak ada huruf jer, maka pakai Hmm. domah. Kalau lillahi karena sebelumnya ada huruf jer, maka lillahi. Jadi nantinya jar majrur seperti itu. I'rabnya nanti jar Huruf majrur jarnya yang lillahi. eh alif lam. Eh, Kemudian yang ketiga huruf ka'anna. Ka'anna itu maknanya tasbih. Apa itu tasbih? Tasbih itu perumpamaan. Misalkan perumpamaan. contohnya dalam surat Al-Qamar ayat 7. Ka'annahum jaradum mutashir. Ka'annahum. Setelah ka'anna itu ada domir hum. Domir ini kan isim. Ya. Nah, kalau domir di sini mansubnya fi mahali. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Karena hum ini mabni. Mabni ala sukun. Jadi nggak boleh dipathahkan. Ka'annahuma. Nggak boleh. Kalau huma jadi beda domir lagi. Jadi tetap dibaca ka'annahum. Baru nanti Rob, i'rabnya fi mahali nasbin. Itu. lim. Kemudian yang keempat lakinna. Lakinna itu artinya al-istidrak. Istidrak itu apa ya bahasa Indonesianya itu semacam ada unsur pengecualian. Pengecualian eh, dari makna sebelumnya ya. Contohnya misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 253, walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Ayat ini sebenarnya berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Ayat ini panjang ya. Sebelumnya kan walau sya'allahu maqtatalu ya. Jadi dalam penciptaan manusia itu kan itu dalam perjalanan hidup manusia, manusia saling berseteru, ya kan? Walau sya'allahu maqtatalu. Bahkan disebutnya saling membunuh. Hah? Enggak. Tetapi di sini ditambahkan ayatnya Malam. walakinallaha yaf'alu ma yurid. Jadi akan kalau bahasa kitanya lakin itu akan tetapi. Nah, perhatikan di sini walakinnallaha setelah lakin itu ada isim lafdul jalalah ya. Allah itu harokatnya fathah walakinnallaha Oh, Pak. karena harus tansibul isma.
Adapun tarfa'ul khobarnya, ini khobarnya jumlah fi'liyah. Yaf'alu ma yurid, ini Alu. yaf'alu ada jumlah fi'liyah. Nanti i'rabnya fi mahali raf'in. Khobar khobar lakinna. Ya, kita persingkat dulu ya. Kemudian yang kelima, laita. Laita itu maknanya litamani. Apa litamani? Tamani itu adalah angan-angan yang tidak mungkin tercapai. Ya, berangan-angan. Contohnya, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Untuk turuba. Laitani kuntu Kenapa? turaba. Orang-orang kafir nanti di Turuba. akhirat itu nyesal. Ya laitani kuntu Betul. turaba. Coba kalau aku Turuba. jadi tanah saja. Nggak mungkin kan? Sudah di hari yaumil akhir ya nggak mungkin balik lagi ke dunia jadi tanah. Jadi angan-angan yang tidak mungkin terjadi. Dan yang keenam itu la'alla. Nah, kalau la'alla itu taroji. Taroji itu harapan. Di mana Semoga mungkin ya semoga harapan yang mungkin terjadi. Contohnya atau mudah-mudahan atau Ustaz. mudah-mudahan ya kalau makna bahasa Indonesia. Itu surat Asy-Syura ayat 17, wa ma yudrika la'alla sa'ata qaribun. La'allakum tattaqun. Banyaklah la'allakum tattaqun ya kan. La'allakum tuflihun. Ya, jadi itu makna la'ala taroji harapan yang mungkin terjadi. Kalau tamani itu nggak mungkin Harapan terjadi. yang nggak mungkin Iya. Nah, ini adalah terjadi. inna wa akhwa tuha. Jadi inna sama teman-temannya. Ada inna, Inna ada ahwatuha. anna, Ismu ada Antibul ka'anna, ismul ada tarfa'ul lakinna, khabar. ada laita, ada la'al, la. Kemudian kalimat setelah inna itu ada kata al-muluka. Al-muluk. Nah, al-muluka. Perhatikan kata al-muluka ini jumlah hurufnya ada alif, ada lam, ada mim, ada lam, ada wawu, ada kaf. Jadi jumlahnya ada 6 ya. Ada kak, Al-muluka ini jumlah hurufnya ada 6. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau hurufnya ada 6, kalau kita ingin mencari di kamus, juga bagaimana cara mentasrif, itu kita harus ambil 3 huruf inti. Ya. Caranya bagaimana? Hilangkan huruf ziyadahnya, Wow. hilangkan huruf tambahannya. Huruf tambahan itu singkatannya sa'al tumuniha. Alif lam, wawu ini diantaranya huruf tambahan. Berarti Maka di sini kita ambil alif lam sama wawu. Tinggal mim, lam sama Tinggal muluk. kaf. Ya. Jadi al-muluka itu huruf aslinya mim, lam sama kaf. Kap. Nah, kita kasih Muluk. harokat fathah semua. Malaka. Oke ya. Malaka. Nah, kalau malaka 3 huruf harokatnya fathah, maka ini sudah sesuai dengan wazan dasar fi'il madi Fa'ala. fa'ala. Ya. Malaka ini sudah sama dengan fa'al. Fa'ala. Nah, bagaimana fi'il mudhari'nya? Kita lihat dulu di kamus. Stripnya apa? Di kamus di halaman 1358. Nah, perhatikan halaman 1358. Nah, ini sebelah kanan malaka, stripnya kasroh. Ya, perhatikan stripnya kasroh. Malaka, stripnya kasroh. Maka kita kembalikan lagi ke wazannya. Malaka dengan stripnya kasroh, berarti huruf lamnya di fi'il mudhari jadi kasroh. Malaka yamliku. Malaka yamliku. Yamluku. Yamli. Stripnya kasroh. Malaka yamliku.
maka wazannya fa'ala yaf'ilu. Malaka yamliku wazannya fa'ala yaf'ilu. Yaf'ulu. Wazan fa'ala yaf'ilu adanya di bab 2. Nah, masih di halaman 2 atas, bab 2 bagian tengah-tengah itu al-babus tsani. Sebelah kanannya fa'ala yaf'ilu. Ketemu buku sorof? Iya, Ustaz. Nah, itu di bawahnya ada doroba. Ketemu? Udah. Iya. Yadribu. Nah, ini Coba. karena Berapa ya 1000? malaka ini hurufnya tidak ada huruf ilah, ya, tidak ada huruf ilah, maka ini mudah. Kalau suatu fiil tidak ada huruf ilah, ini paling mudah. Malaka yamliku wazan dasar babnya fa'ala yaf'ilu, maka cara mentasrif istilahinya disamakan dengan jenis fiilnya. Malaka ini jenis fiilnya fiil sahih salim. Kenapa disebut fiil sahih salim? Fiil sahih karena nggak ada huruf ilah. Ya, malaka ini nggak ada huruf elah. Disebut Nggak ada salim karena nggak ada tasdid, nggak ada hamzah. Ya, jadi kalau fiil sahih nggak ada tasdid, nggak ada hamzah, maka disebutnya salim. Tapi kalau ada hamzah nanti mahmuz. Kalau ada tasdid itu mudhoaf. Gitu. Nah, perhatikan di samping fa'ala yaf'ilu Tidak ada huruf ilah. di samping fa'ala yaf'ilu itu ada garis, samping kanannya itu ada kata Fiil sahih. Ketemu? Iya, Ustaz. Nah, di bawahnya kan ada tanda idem ya. Berarti Iya. di bawahnya Sahih. fa'ala, doroba juga sama. Sahih salim. Maka untuk mentasrif fi'il malaka yamliku dikiaskan dengan doroba yadribu. Yadribu. Doroba yadribu. Sahih. Darban wa madraban. Nah, kita tasrif nih ya, kita tasrif ya. Ikuti. Doroba yadribu dorban. Silahkan. Daraba Doroba yadribu yadribu darban. darban. Madroban doribun. Madraban daribun. Nah, malaka yamliku mulkan. Malaka yamliku mulkan. Mamlakan malikun. Malikun. Kemudian bawahnya madrubun idrib la tadrib. Madrabun idrib. Nadadrib. Madribun midrabun. Idrib la Madribun midribun. Mamlukun imlik la tamlik. Maflu. Mamlikun mimlakun. Maflukun miflikun. Nah, ini adalah perubahan secara tasrif istilahi. Dari fi'il madhi doroba ke fi'il mudhari yadribu, masdarnya dorban. Nah, kalau masdar ini wazannya tidak sama karena dia bukan kiasi, tetapi simai. Apa ini maksud dengan simai? Lihat yang ada ketetapannya di kamus. Misalkan kenapa mulkan. Nah, di kamus itu malaka sampingnya mulkan. Ini masdarnya ya. Jadi nggak disamakan dengan dorban tapi mulkan. Selanjutnya masdar mimi isim fa'il sampai isim alat itu disamakan. Kemudian bagaimana cara mentasrif lugawinya ya untuk fi'il madhi malaka. Nah, rumusnya sama ya, fa'ala jadi huma bagaimana, ini rumusnya sama. Nah, kita bacakan saja ya. Malaka malaku. Silakan.
Malaka, 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 malaku. malaku. Malakat, malakata, malakna. Malakat, malakata, malakna. Malakat, malakata, malak. Malakta, malaktuma, malaktum. Malakta, malaktuma, malaktum. Malak, Malakta, malaktuma, malaktuma, malaktumna. malaktum. Malakta, Malakti, malaktuma, malaktuma, malaktum. malaktuna. Malaktuna. Malaktu, malakna. Tuna. Malaktu, malakna. Malak, malaktu, malakna. Nah, itulah Tu, taslib antu, istilahinya anta. ya. Dari fi'il madhi untuk domir anta bagaimana, domir antuma bagaimana. Anta, anta, anta. Selanjutnya kalimat setelahnya itu ida. Nah, ini yang pekan lalu bertanya ida, saya bahas sekarang ya. Perhatikan, ida di dalam bahasa Arab itu ada 3 jenis. Yang pertama, fujaiyah. Yang kedua, zorfiyah syartiyah. Yang ketiga, zorfiyah ghairu syartiyah. Kita mulai dari yang pertama. Ida disebut dengan fujaiyah. Apa itu fujaiyah? Fujaiyah kalau makna kita bahasa Indonesia artinya tiba-tiba ya, tiba-tiba, fajatan ya. Dari ja'a juga ja'a ya, fujaiyah. Nah, kalau ida disebut fujaiyah, maka secara jenis ida ini adalah huruf. Kalau disebut pujaiyah, maka ida itu adalah huruf. Kemudian, bagaimana kaidahnya? Dikatakan ida adalah huruf dan karena dia pujaiyah, rumusnya adalah setelah ida itu jumlah ismiyah. Oh, sedikit salah. Jumlah ismiyah. Ganggu dulu. Sebentar. Hilang suaranya. Sebentar. Ada suara saya? Tambah kecil suaranya, Ustaz. Ada. Ada suara saya? Ada suaranya, tapinya enggak itunya. Kecil. Ya, ada. Tapi layarnya udah mulai ada. Oke, tadi ada sedikit salah tulis. Saya betulkan dulu. Iya, iya. Ada sekarang. Jadi ida pujaiyah itu kategorinya huruf. Rumusnya setelah ida itu jumlah ismiyah. Apa jumlah Rumusnya ismiyah? Setelah ida itu isim. Ya, setelah ida isim. Contohnya di surat Toha ayat 20. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Kan kisahnya Nabi Musa ketika Nabi Musa melemparkan tongkat. Fa'alqaha fa'idha. Perhatikan, setelah ida kalimatnya hiya. Hiya ini kan isim, domir. Isim. Ya. Domir. Jadi kalau setelah ida isim, mau isim domir, mau isim selain domir, yang penting isim, maka disebutnya ida pujaiyah. Ya. Ida pujaiyah dan di sini idanya huruf. Ya, idanya huruf. Seperti itu. Kemudian kelompok yang kedua, ida disebut dorfiyah syartiyah. Dorfiyah itu dorob, syartiyah ada makna syarat. Nah, kalau dorfiyah syartiyah,
maka jenis ida itu kategorinya dorob. Dorob itu adalah isim. Setelah idah kata kerja ya. Ja'a. Ya. Setelahnya jumlah fi'liyah. Jadi setelah Fa'il. ida Fi'il. itu adalah fi'il. Fi'il. Ja'a Ya. datang. Misalkan fa'idha ja'a Apabila dia amrullah. Ini datang, qudiya Allah bil perintahkan. haqqi. Perhatikan, ini di surat Ghafir ya. Itu setelah ida ada kalimatnya ja'a. Ja ini fi'il. Jadi kalau setelah ida kalimatnya fi'il, maka disebutnya Ini dorfiyah saja. syartiyah. Idanya isim Oh, dorob, kemudian Bukan ada syartiyah. syartiyah. Syartiyah itu apa? Dia mengandung syarat. Kalau mengandung syarat berarti ada jawab syarat. Ya, di sini ida jaa amrullah. Jadi jaa amrullah ini ada syaratnya di sini. Kemudian jawab syaratnya apa? Qudiya bil haqqi. Nah, seperti itu. Beda dengan faida hiya hayatun tas'a. Di sini enggak ada jawab syaratnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ida juga disebut dorpiyah, dorob, tapi ghairu syartiyah. Gairu syartiyah. Dorob tapi enggak Idah mengandung saja. syarat. Ya, dorob tapi dorob. tidak mengandung syarat. Nah, jenis kalimatnya tetap dorob atau isim dan biasanya berada setelah kosam, ba'dal kosam. Kosam itu apa? Sumpah. Nah, Kosam. biasanya kalau ada ida setelah kosam, sumpah, itu di situ ada hal yang mahdzufah. Ada hal yang Lupa. terhapus. Contohnya, wadduha walaili ida Idah saja. saja. Nah, perhatikan, walaili ida saja. Kalimat Demi. ida sebelumnya walaili. Itu lah. Itu Ya. belum ya, Walaili ini adalah ada waw kosam. Ya, waw Ada sumpah. makanan ini bukan Ya, belinya. walaili. Mapi. Ya. Walaili. Jadi kalau ada ida sebelumnya ada kosam, ada sumpah, maka ida di sini dorob tapi tidak mengandung syartiyah. Tidak mengandung Iya. syarat. Nanti i'rabnya Syarat. itu uqsimu billaili kainan ida saja. Nanti i'rabnya begitu. Jadi ada hal di situ yang mahdzufah. Yaitu menurut ulama Yang tidak nahwu. syarat ya. Ya, dorob tapi tidak mengandung syarat. Syarat. Sampai di sini bisa dipahami? Ini tambahan sebenarnya. Masih pusing. Karena pekan lalu ada Masih pertanyaan. pusing baru. Jadi saya jelaskan sekarang. Kalau nunggu di babnya Iya. terlalu lama nanti. Lama. Iya. Jadi sengaja saya jelaskan saja sekarang. Mungkin nanti lebih jelasnya bisa di babnya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kira malam ini cukup. Ini Ustadz Gunawan dari Bali kok diam aja, ini nggak ada suaranya. Oh, nggak apa-apa. Menyimak. Menyimak. Nyimak bener. Ya, karena Tuh. untuk materi malam ini tidak banyak diskusi, penjelasan. Nggak ada suaranya. Nanti, Penjelasan aja. iya, nanti ya masih banyak ya materinya ini. Materi Iya, yang Pak sudah saya Ustadz. bagikan juga sebenarnya belum lengkap ya. Ini jadi ada tambahan-tambahan baru, penjelasan baru saya tambahkan. Nanti insya Allah mungkin saya kasih lagi di grup materinya. Iya, itu. Ya, seperti yang ini. Nanti pekan depan, jadi mulai pekan ini saya bahas semua kalimat yang ada di ayat itu. Mau hurufnya, mau apa saya bahas. Kalau pekan-pekan sebelumnya kan kalimat-kalimat yang mustaq aja yang ada fiilnya yang saya bahas. Tapi mulai malam ini saya bahas semua. Iya, Pak Ustadz. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, malam ini cukup ya.
Ya, Ya, Pak cukup. Ustadz. Sampai ketemu lagi pekan depan insya Allah. Ya Allah. Ada yang mau disampaikan sebelum tutup? Boleh. Bu Aminah mau Bu Aminah pantun tuh. atau mau apa, pantun nasihat atau apa, silahkan. Oke, Yang, siap Ustadz pantunnya ya. yang lain silakan yang Ntar habis jawab. saya pantun, Ustadz Bali Gunawan balas ya. Yang balas siapa aja boleh. Oke. Pagi-pagi, enggak. Apa ya? Waktu subuh pergi mengaji. Ya, Cakep. Cakep. di sana berkumpul keluarga dan jiran. Alhamdulillah Artinya Al-Quran sudah dikaji untuk mendalami ilmu Al-Quran. sudah dikasih. Oke, Ustaz dari Bali, Ustaz Gunawan, silakan balas pantunnya. Cari ilham dulu. Iya, Baik. Yang mau balas Di pantunnya SMS aja ntar ya Pak Ustadz. boleh di SMS, nanti di grup di WA balasnya boleh. Tidak mesti oke, sekarang. terima kasih. Ya. Di SMS kan. Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah Iya, di hadir WA. pada malam ini. Mohon maaf tadi ada sedikit Dari kendala dulu. teknis ya, jadi tidak sempat terputus. Moga-moga pekan depan bisa lancar lagi ya. Biasa terkadang kalau tengah bulan internetnya suka turun. Amin. Tapi saya Ustaz suaranya agak pelan, enggak jelas, enggak begitu jelas. Suara Dan depan jelas suaranya ya. suara saya mungkin mampir Kalau saya mah nerimanya jelas. dulu kemana mungkin. Baik, Kalau terima saya kurang kasih pada jelas. semuanya. Kita tutup dengan Enggak, hamdalah. tapi kalau saya jelas tapi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaika. ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Ustaz.